Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anak Bapak yang Bapak banggakan, para generasi muda, penerus dan harapan bangsa. Pada hari ini kita akan membahas tentang bab 1, Al-Quran sebagai pedoman hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata-kata kepada manusia melalui wahyu, yaitu diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril. Maka ketika kita mendengarkan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti kita sudah menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Al-Quran merupakan kitab yang paling mulia di antara kitab-kitab yang lain, kitab yang paling sempurna di antara kitab-kitab yang lain. Kenapa demikian? Al-Quran adalah kitab yang paling sempurna dan dijamin keasliannya. Siapa saja yang dekat dengan Al-Quran, maka Allah akan memuliakannya. Sebagai contoh, malaikat Jibril ditugaskan Allah untuk menyampaikan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Maka malaikat Jibril merupakan malaikat pemimpin di antara seluruh malaikat. Jadi malaikat Jibril ditinggikan Allah derajatnya. Karena apa? Karena membawa Al-Quran. Siapa saja yang membawa Al-Quran, maka Allah akan meninggikan derajatnya. Contoh yang kedua, yaitu Nabi Muhammad SAW. Di antara seluruh para nabi, maka nabi yang sangat dimuliakan, sangat disayangi Allah, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berselawat atas beliau. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW ditugaskan kepadanya membawa Al-Quran. Selanjutnya yang ketiga, yaitu Al-Quran itu pertama sekali diturunkan Allah di Gua Hira. Ternyata gunung atau bukit atau gua yang dimuliakan itu adalah, termasuk salah satunya adalah Gua Hira atau namanya Jabal Nur, yaitu gunung yang bercahaya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, contoh yang keempat, yaitu umat Islam memiliki kitab yang namanya Al-Quran. Umat Islam merupakan umat yang paling mulia di antara seluruh umat yang ada di alam semesta ini. Selanjutnya di dalam Al-Quran dijelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Yang artinya engkau adalah sebaik-baik umat. Nah, di sini jelas bahwasanya Allah mengatakan umat Islam itu adalah sebaik-baik umat apabila dia menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Selanjutnya, ada golongan yang sangat dimuliakan. Siapa itu? Yaitu golongan para sahabat Rasul. Kenapa? Para sahabat pada waktu itu hampir keseluruhan banyak yang menghafalkan Al-Quran. Sehingga pada waktu itu Allah memuliakan mereka, para sahabat-sahabat Rasul. Apalagi bukti kemuliaan Al-Quran. Al-Quran diturunkan Allah pertama sekali di kota Mekah, lalu dibawa ke kota Madinah. Kota Mekah dan kota Madinah adalah kota yang dimuliakan atau yang disebut dengan Haramaini, dua tanah haram, dua tanah mulia. Jadi haram di situ adalah tanah yang mulia. Selanjutnya, Al-Quran ini adalah kitab yang paling sempurna
dan kitab yang membawa kebenaran dan memberi petunjuk bagi seluruh umat manusia. Di dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang pertama saya contohkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fih. Nah, di situ dikatakan Alif Lam Mim. Selanjutnya ada dikatakan zalikal kitab, tetap ada disandingkan. Ya, Allah menjelaskan kitab ini adalah kitab yang benar. Apalagi contohnya yang lain? Surat Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Nah, di sini juga dijelaskan bahwasanya Yasin wal Qur'an tetap disandingkan dengan kata-kata Al-Qur'an. Apalagi contoh yang lain? Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim Ra. Tilka ayatul kitab. Nah, di sini juga disandingkan dengan kata-kata kitab. Jadi banyak ayat-ayat yang artinya hanya Allah yang mengetahui, lalu disandingkan dengan pernyataan kitab ini adalah kitab yang benar sebagai petunjuk untuk manusia. Siapa saja yang di hatinya berisi ayat-ayat Al-Quran, maka Allah akan memuliakannya. Akan tetapi terlihat pada zaman sekarang ini banyak orang yang dekat dengan handphone. Ketika handphonenya ketinggalan, maka dia akan bingung. Jadi saat Al-Quran itu sudah dekat dengan kita, maka ketika kita ketinggalan, ketika kita tidak menghafalnya, maka kita akan merasa resah. Berarti ini sudah di dalam hatinya, sudah masuk dengan ayat-ayat yang mulia tadi. Insya Allah dengan ayat-ayat yang mulia ini kita hafal, kita laksanakan, insya Allah akan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menurunkan di dalam Al-Quran, dijelaskan ada 4 kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kitab Taurat diturunkan Allah kepada Nabi Musa, kitab Zabur diturunkan Allah kepada Nabi Daud, kitab Injil diturunkan Allah kepada Nabi Isa, dan kitab Al-Quran diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari 4 kitab ini, maka kita harus mengimaninya, percaya bahwasanya itu adalah kalimat Allah, perkataan Allah, kalamullah yang harus kita pedomani. Hanya saja pada waktu ini, sekarang ini adalah kitab yang kita pedomani sebagai petunjuk hidup kita adalah hanya satu, yaitu Al-Quran saja. Bagaimana dengan kitab-kitab yang lainnya? Hanya tetap kita imani saja, akan tetapi yang kita ikuti adalah kitab Al-Quran saja, ya. Jadi ketika ada kitab yang baru, maka itu yang kita ikuti. Akan tetapi Al-Quran ini adalah Al-Quran yang kitab yang tidak ada lagi setelah Al-Quran ini. Jadi sudah pasti Al-Quran ini haruslah kita pedomani sampai akhir zaman nanti. Mungkin ini saja pengantar dari Bapak. Mudah-mudahan bab tentang Al-Quran sebagai pedoman hidup untuk kelas 11 pada pertemuan hari ini mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi saya dan bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.